Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman dan adik-adik pejuang CPNS 2021. Kita kembali berjumpa dengan saya dalam channel Sang Tutor pembahasan soal-soal SKD CPNS tahun 2021. Nah, teman-teman sekalian, kemarin kita sudah berturut-turut membahas tentang TIU ya. Jadi untuk video kali ini teman-teman sekalian, saya akan kita akan bercerita lagi mengenai TWK tentang bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, soal yang saya bahas itu adalah merupakan soal asli, lagi-lagi teman-teman, soal asli tahun lalu ya, sebanyak 5 nomor saja ya. Ini mengenai yang pertama adalah masalah kata bentukan yang salah, terus kesejajaran kata, dan ketiga adalah masalah nilai moral dalam sebuah cerpen. Nah, teman-teman, lagi-lagi soal ini adalah soal yang saya ambil langsung dari soal asli tahun lalu, yang teman-teman yang mau mendapatkan soal yang lebih banyak lagi tentang soal asli tahun lalu, teman-teman, saya sarankan langsung berlangganan dengan sobatcpns.com. Kenapa? Karena di sana sudah menyediakan paket-paket tryout sebanyak 15 kali dan bisa diulang-ulangi. Kemudian soal-soalnya teman-teman itu berbeda dengan paket-paket yang lain teman-teman di luar sana, itu soalnya dibuat sendiri ya. Kemudian kalau ini teman-teman itu soalnya langsung soal asli tahun kemarin langsung dari BKN teman-teman. Nah, yang mau berlangganan silakan ya. Jadi ini ada paket tryout sebanyak 15 kali terus bisa diulang-ulang. Kemudian langsung ada statistik nilai keluar ya. Artinya nilai TIU, TWK, TKP langsung tercantum di situ berapa. Kemudian teman-teman ada pembahasan teman-teman di bawahnya. Jadi sudah lengkap semuanya. Nah, berapa harganya teman-teman? Sangat murah sekali. Hanya 65.000 saja. Kemarin itu turun ya, 55.000 teman-teman karena promo sehari 17 Agustus. Nah, sekarang kembali normal lagi 65.000. Nah, teman-teman bandingkan dengan di luar sana itu lebih dari 100.000 teman-teman. Ada yang bahkan 129.000. Jadi mahal sekali ya, bisa 2 kali lipatnya. Ya, kalau ada yang murah berkualitas ngapain set yang lain teman-teman ya gitu. Nah, yang mau berlangganan silakan teman-teman klik link di bawah yang komentar saya sematkan, klik itu dan masukkan kode referral adalah Sang Tutor. Nah, tanpa berlama-lama teman-teman, kita saksikan cuplikan soalnya 5 nomor teman-teman ya. Simak pembahasannya sampai selesai, jangan setengah-setengah. Ayo kita simak soal-soalnya seperti berikut ini. Nah, baik teman-teman, kita mulai dari soal nomor 1. Jadi, soalnya sebenarnya mudah sih ya, mudah, yang penting kita bisa membaca. Oke, ini soal asli tahun lalu teman-teman, yang mau berlangganan dengan soal asli langsung ke Sobat CPNS, semua sudah lengkap di sana. Nah, cermati kalimat berikut. Melalui cerita yang dipercaya turun-temurun, kilauan air Danau Kaco yang terletak di Provinsi Jambi ini datang dari intan titipan milik pemuda yang ingin melamar putri Raja Gagak yang bernama Napal Melintang, yang sungguh cantik jelita. Masya Allah ya. Nah, perbaikan kesalahan penulisan ejaan dalam kalimat di atas adalah apa? Yang pertama, penulisan dipercaya diganti menjadi di spasi percaya. B, tanda hubung pada kata turun-temurun, berarti ini teman-teman, itu katanya tanda hubungnya dihilangkan. Oke, kemudian tanda koma setelah kata turun-temurun, yang mana ini ya, koma, katanya dihilangkan juga. D, penulisan Danau Kaco ya, D besar, K besar, diganti dengan D kecil, K kecil. Nah, atau KE, penulisan Putri Raja Gagak, PRG adalah huruf besar semua, diganti dengan Putri Raja Gagak, tapi yang P teman-teman itu huruf kecil. Yang mana yang paling benar? Nah, teman-teman sekalian, saya bukan orang hebat dalam bahasa Indonesia teman-teman. Saya juga belajar ya. Saya diskusi sama teman-teman saya, para tutor bahasa Indonesia. Mereka merekomendasikan saya untuk banyak-banyak lihat ini ya. Apa namanya?
PUEBI ya, apa namanya? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi yang dulu kan dinamakan sebagai EYD, sekarang adalah PUEBI. Nah, sebelum kita lihat itu teman-teman, saya lihat dulu di sini. Apakah A benar atau salah ya? A itu adalah gini, penulisan dipercaya diganti dengan di spasi percaya. Nah, untuk jawaban A teman-teman, ini sudah pasti salah. Kenapa? Karena, nah, yang namanya ya ini salah ya. Jadi ini sudah benar teman-teman, ini benar. Nah, ini salah teman-teman. Jadi tidak perlu dirubah lagi. Nah, ini pakai spasi itu jika menandakan keterangan tempat. Contoh ya, misalkan ya di sungai itu adalah bisa ya harus dipisah. Contohnya di Jakarta itu adalah dipisah teman-teman. Itu karena keterangan tempat ya gitu. Jadi untuk A itu sudah benar, tidak perlu dirubah teman-teman. Jadi salahlah untuk A. Kemudian tanda hubung pada kata turun temurun dihilangkan. Sekarang kita lihat langsung teman-teman di PUEBI ya. Nah, oke. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya ya, anak-anak itu harus pakai kata hubung, teman-teman. Berulang-ulang ada kata hubung, kemerah-merahan, mengorek-ngorek, dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, yang mau belajar banyak tentang bahasa Indonesia, langsung ke ini teman-teman, sumbernya ya, puebi.redhatdoc ya, teman-teman. Itu semua lengkap, mulai dari penggunaan huruf kapital, tanda titik, tanda koma, dan lain-lain teman-teman, sudah semuanya lengkap di sana. Artinya kalau kita lihat untuk yang B teman-teman, ini tanda hubung kata turun-temurun dihilangkan. Nah, jadi ini sebenarnya sudah benar. Jadi tidak perlu dihilangkan. Jadi A, B adalah salah teman-teman ya. Jadi yang untuk B itu tidak perlu dihilangkan. Kemudian yang C, tanda koma setelah kata turun-temurun dihilangkan. Kita lihat teman-teman, di mana ini? Ini ya. Melalui cerita yang dipercaya turun-temurun, koma, ya ini kan kita harus kembali ke masalah penggunaan ya, koma dalam memisahkan antara anak kalimat dan induk kalimat. Kita lihat teman-teman di dalam PUEBI ya. Nah, sini ya. Nah, teman-teman perlu tahu ini bahwa tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Oke, yang manakah yang dibilang sebagai anak kalimat atau induk kalimat? Kita lihat. Misalnya, kalau diundang, koma, saya akan datang. Oke, teman-teman, inilah yang dibilang sebagai anak kalimat ya. Anak kalimat inilah dibilang sebagai induk kalimat. Nah, setelah anak kalimat teman-teman harus tanda koma dulu gitu ya. Nah, kecuali induk kalimat di awal itu tidak perlu pakai tanda koma teman-teman. Contohnya gini, saya akan datang kalau diundang itu tidak perlu pakai tanda koma. Jadi yang tanda koma harus anak kalimat di pertamanya. Begitu coy ya. Nah, kedua, karena baik hati, jadi ciri-ciri anak kalimat adalah selalu diawali dengan kata hubung ya. Kalau, karena, agar ya, melalui, walaupun ya, dan lain-lain. Karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Itu adalah harus kata koma ya. Agar memiliki wawasan yang luas, koma, kita harus banyak membaca buku. Jadi teman-teman, kalau ini kita tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat di awal itu seperti ini teman-teman. Saya akan datang kalau diundang, itu tidak perlu pakai tanda koma ya. Jadi jelas ya bahwa kalau anak kalimat itu teman-teman ciri-cirinya adalah ada kata hubung di awalnya. Jadi kalau dia di awal kalimat maka harus ada tanda koma coy gitu. Oke, artinya kalau kita kembali ke soal ya. Kembali ke soal teman-teman. Nah, di sini sudah benar juga ya. Tanda koma itu sudah benar ya, tidak perlu dihilangkan. Kemudian penulisan Danau Kaco D besar K besar itu menjadi D kecil K kecil. Oke, teman-teman, kita lihat di keterangannya di sini. Nah, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya Jakarta, J besar ya, Asia Tenggara, S, A besar, T besar, Pulau Miangas, P besar, M besar ya, Gunung Semeru ya, G besar, S besar teman-teman ya, Sungai Musi, S besar, M besar. Artinya harus memang huruf kapital di awalan katanya. Artinya untuk yang ini teman-teman ya, Danau Kaco sudah benar, tidak perlu diganti. Jadi kesimpulannya gini, ini bukan jawaban pula, ini bukan juga teman-teman, dan ini juga bukan. Artinya E jawabannya. Oke. Penulisan Putri Raja Gagak, P besar, R besar, G besar, itu P-nya teman-teman huruf kecil saja, gitu ya. Kecuali begini, misalkan saya hilangkan rajanya, maka dibilang Putri Gagak itu bisa ya, P besar. Karena ini adalah sudah menyangkut masalah ini Putri Raja Gagak ini adalah orangnya langsung teman-teman ya.
Nah, jadi ini sudah benar ya. Yang ini teman-teman salah. Kenapa? Karena harusnya P besar itu harus P kecil ya. Contohnya Putri Raja Gagak. Artinya kalau kita hilangkan saja ini hilang, berarti Putri Raja itu yang benar, P besar R besar. Dan kalau ada teman-teman seperti ini, Putri kecil ya Putri Raja Gagak, berarti P-nya yang huruf kecil saja. Begitu teman-teman ya. Oke, itu soal nomor 1. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 2. Nah, baik, soal nomor 2, teman-teman. Jadi, saya ulangi bahwa saya bukan orang hebat ya di bahasa Indonesia. Saya juga pelajari dari banyak-banyak referensi, maupun dari teman-teman para tutor, dan juga dari, dari referensi dari internet ya. Nah, cermati kalimat berikut. A. Pertama, jika perusahaan BUMN dapat berkompetisi secara global, semakin banyak sumber daya manusia yang dibutuhkan, dan bekerja di luar negeri. Nah, perbaikan kata bentukan. Nah, artinya lagi nih, kata bentukan yang salah. Oke. Yang salah dalam kalimat tersebut apa? Nah, teman-teman kita lihat di sini. A, kata perusahaan diganti dengan usaha, kata berkompetisi diganti dengan berkompeten ya. C, kata semakin diganti dengan makin. Oke. D, kata dibutuhkan diganti dengan kebutuhan. Terus kata bekerja diganti dengan pekerjaan. Nah, teman-teman sekalian, mungkin teman-teman guru bahasa Indonesia mungkin jawabannya begini. Ini kan teman-teman kalau di KBBI adalah semakin itu katanya tidak baku ya. Yang baku adalah makin ya. Tapi teman-teman ingat bahwa di soal ini yang dicari adalah kata bentukan ya. Kata bentukan. Nah, oke. Kata bentukan itu apa teman-teman ya? Kata yang dibentuk oleh kata dasar dan beberapa imbuhan. Nah, kita lihat teman-teman. Sebelum kita bahas jawabannya apa ya, saya kasih lagi teman-teman referensi, dan referensi teman-teman akan menjawab soal nomor 2, 3, dan 4. Nah, oke, mengenai teman-teman ini ya, kesejajaran bentuk. Nah, ini teman-teman yang masuk ya di ujian SKD tahun lalu ya, masalah kesejajaran bentuk. Nah, apa itu? Nah, gini teman-teman, yang dimaksud dengan kesejajaran bentuk ya dalam kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. Nah, kesamaan bentuk yang dimaksud adalah jika bentuk pertama merupakan nomina atau kata kerja, ya, maka kategori kata yang sederajat juga nomina. Artinya kata kerja semua, gitu ya. Kalau ada kata yang pertama kerja, maka kerja semua. Kalau ada kata benda semua, gitu teman-teman ya. Kalau bentuk pertama merupakan verba, bentuk kedua, ketiga, dan seterusnya juga harus verba. Nah, lebih mudahnya, jika bentuk pertama merupakan kata yang berawalan meng, maka kata kedua, ketiga, dan seterusnya adalah juga harus berawalan meng, dan seterusnya teman-teman. Contoh ya, tahap terakhir penyelesaian rumah itu adalah pengecatan temboknya, memasang listrik, dan pengaturan tata ruangnya. Ini teman-teman, ini adalah merupakan penggunaan kata bentukan yang salah. Kenapa? Karena yang di sini teman-teman yang dikasih huruf tebal, pengecatan, ya, memasang, oke, dan pengaturan ini adalah merupakan tidak masuk dalam ini ya, sejajar maksudnya. Nah, jadi harus begini, harus apa? Harus pengecatan, pemasangan, pengaturan, atau gini, mengecat, ya, memasang dan mengatur. Itu adalah dibilang sebagai kata yang sejajar. Begitu coy ya. Nah gini, coba kita perhatikan penggunaan kata-kata pengecatan, memasang, dan pengaturan. Bentuk katanya adalah nomina, verba nomina. Ini adalah nomina, verba nomina ya. Nah, apa artinya? Ini adalah merupakan kata benda ya. Ini adalah kata kerja, kata benda gitu ya. Nah, susunan kata seperti ini di dalam sebuah kalimat tidak memenuhi kaidah kesejajaran. Nah, gitu. Jadi teman-teman ingat itu ya, nanti masuk juga nanti pasti di ujian. Agar kesejajaran bentuk di dalam kalimat tersebut terpenuhi, kita dapat memperbaikinya menjadi sebagai berikut. Nah, pertama, tahap terakhir penyelesaian rumah itu adalah pengecatan. Oke, kemudian adalah pemasangan. Yang ketiga adalah pengaturan. Jadi ini adalah dibilang sejajar. Kenapa? Karena awalannya semua sama. Pengecatan, pemasangan, dan pengaturan. Atau mungkin dibilang sebagai ini adalah kata kerja, kata benda, dan kata benda. Nah, atau mungkin teman-teman juga bisa begini. Tahap akhir penyelesaian rumah itu adalah memasang tembok ya.
mengecat tembok ya, memasang listrik dan mengatur tata ruang. Itu adalah dibilang kata yang sejajar juga teman-teman ya. Jadi ingat ya, harus ada kata yang sejajar. Nah, sumbernya teman-teman saya ambil sini ya, sumbernya di sini semua. Teman-teman langsung bisa cari. Nah, jadi kita kembali ke soal ya. Nah, kembali teman-teman ke soal. Oke, nomor 2 ya. Jika perusahaan BUMN dapat berkompetisi secara global, semakin banyak sumber daya manusia yang dibutuhkan dan bekerja di luar negeri. Yang dibutuhkan, dan bekerja. Nah, inilah yang dibilang sebagai tidak sejajar. Harus gini. Semakin banyak sumber daya manusia yang dibutuhkan dan dipekerjakan di luar negeri. Itulah dibilang sebagai kata yang sejajar. Jadi teman-teman, yang mana yang salah? Ini bukan jawaban, ini bukan, ini bukan. Dan inilah jawabannya. Kata bekerja diganti menjadi dipekerjakan. Kenapa? Karena supaya ini sama inilah dibilang sebagai sejajar. Gitu coy. Ingat teman-teman, itu soal akhir tahun lalu ya. Tidak dibuat-buat. Soal akhir tahun lalu. Kita lanjut teman-teman. Soal berikutnya nomor 3. Nah, baik. Soal nomor 3 ya. Cermati kalimat berikut. Matematika harus diajarkan sebagai logika, tidak semata-mata sebagai alat penghitungan, apalagi penghafalan. Bahasa diajarkan sebagai media untuk melakukan analisis naratif yang kritis dan beralasan. Perbaikan kesalahan penulisan ejaan dalam kalimat di atas adalah yang pertama, kata diajarkan diganti terajarkan. B. Kata penghitungan diganti hitungan. C. Kata penghafalan diganti menghafal. Dan D. Kata diajarkan diganti diajar. E. Kata melakukan diganti perlakukan. Nah, teman-teman sekalian, saya juga ya, soal ini sudah berdiskusi dengan para tutor teman-teman saya ya, bahasa Indonesia. Nah, mereka bilang juga inilah bagian dari kesejajaran kata. Yang mana? Kita lihat. Teman-teman, di sini ada ya. Tidak semata-mata sebagai alat penghitungan. Penghitungan ya. Apalagi penghafalan. Nah, jelas ya teman-teman ya. Terus, bahasa diajarkan sebagai media untuk, nah, inilah teman-teman yang harus dirubah. Nah, inilah jawabannya. Kita lihat teman-teman. Diajarkan diganti terajarkan salah ya. Sudah salah. Kata penghitungan diganti hitungan ya. Sudah salah juga teman-teman. Terus ini juga salah, jadi yang pas ada di sini. Kata melakukan adalah harusnya diganti dengan perlakukan atau perlakuan teman-teman ya, gitu. Itu soal nomor 3. Kita lanjut teman-teman, soal berikutnya nomor 4 masih dalam kesejajaran bentuk. Nah, baik, kita harus lanjut teman-teman ke soal nomor 4. Ya, masih dalam soal kesejajaran bentuk. Cermati kalimat berikut. Dampak penggunaan gawai secara berlebihan pada anak bermacam-macam, seperti penurunan motivasi belajar, berkurangnya komunikasi di antara anggota keluarga, berkurangnya aktivitas fisik pada anak, dan masuknya informasi yang tidak layak dikonsumsi oleh anak. Kata bentukan, ya, kata bentukan yang salah. Kata bentukan yang salah dalam kalimat tersebut adalah apa? Penggunaan, berlebihan, penurunan, berkurangnya, dan masuknya. Penggunaan ini ya, penggunaan, terus berlebihan ini teman-teman, terus ada penurunan di sini, lalu ada berkurangnya ya, berkurangnya ini 2 ya, berkurangnya, terus dan masuknya. Nah teman-teman, seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa ini adalah bagian dari kesejajaran bentuk. Yang mana teman-teman? Saya kasih ini ya, saya kasih tandai ya, ini ada teman-teman penurunan ya. Terus ada berkurangnya ya, berkurangnya. Nah, ini pula teman-teman berkurangnya. Jadi, nah, dalam kesejajaran bentuk teman-teman, kita harus ingat kembali bahwa jika yang pertama itu adalah merupakan kata kerja, maka kerja semua. Kata benda, benda semua. Terus nanti imbuhan teman-teman diperhatikan. Kalau yang pertama adalah awalnya P-an ya, awalannya P, akhirnya an, maka harus semua begitu. Nah, jadi penurunan ya. Nanti ini harus teman-teman dirubah. Jadi ini bukan ya penggunaan ya, bukan juga berlebihan, terus bukan masuknya. Teman-teman antara dua ini saya lebih memilih teman-teman di sini.
Kalau awalnya sudah ada penurunan atau awalan P, akhiran an, maka yang berkurangnya ini juga harus seperti itu, teman-teman. Jadi ini bukan ya, ini sebenar. Jadi ini harus apa, teman-teman? Ini dirubah begini. Dirubah menjadi, kalau ini penurunan, maka harus ini pengurangan. Nah, pengurangan. Jadi harus PAN juga, sama-sama imbuhannya, teman-teman, gitu. Jadi dampak penggunaan gawai secara berlebihan pada anak bermacam-macam seperti penurunan motivasi belajar, pengurangan komunikasi di antara anggota keluarga, pengurangan aktivitas fisik pada anak, dan masuknya informasi yang tidak layak dikonsumsi. Jadi teman-teman, jadi harus semua sama ya, imbuhannya awalan P dan akhiran an. Jadi jawaban ada di sini adalah, teman-teman, delta ya. Berkurangnya harus diganti dengan pengurangan komunikasi di antara anggota keluarga. Begitu coy ya. Nah, teman-teman mungkin yang punya jawaban yang berbeda, mungkin silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Kita lanjut, teman-teman, soal berikutnya nomor 5. Baik, teman-teman, nomor 5. Ini mungkin pernah saya bahas ya di sebelumnya, mungkin video yang kedua ya tentang bahasa Indonesia. Ini merupakan video yang keempat, teman-teman. Nah, tentang nilai moral. Selain nilai moral, teman-teman, ada soal tahun lalu adalah menyangkut nilai sosial ya. Kalau nilai sosial itu mengenai interaksi sosial di dalam masyarakat. Kalau nilai moral adalah berhubungan sama perilaku, tabiat, dan watak dari seseorang. Nah, ini teman-teman ada sebuah cerpen ya. Dalam sebuah cerpen pasti ada tokoh ya. Itulah teman-teman yang akan kita cari, tokoh itu bagaimana moralnya gitu, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, lagi-lagi ya, ini bukan saya ambil dari sembarang soal ya, ini adalah langsung teman-teman soal asli yang sudah kami masukkan dalam Sobat CPNS, teman-teman langsung berlangganan di sini. Bore gonggom, bila disebut dalam bahasamu beras segenggam, adalah kebiasaan kami mengumpulkan beras segenggam dari seorang demi seorang, dari rumah demi rumah, sampai terkumpul banyak, lalu memberikan kepada keluarga yang kemalangan atau tertimpa bencana. Dengan bore gonggom ini, semua akan kembali sama. Keluarga yang kemalangan dan yang tidak kemalangan akan sama, tetap mempunyai beras. Akan tetapi, begitulah Wak Janewo benar-benar keturunan Nik Jamain ya. Bukannya disimpan sebagai cadangan, karung-karung beras itu ia naikkan ke gerobak lalu menjualnya ke kota. Nah, teman-teman, dalam menentukan nilai moral ya, nilai moral teman-teman harus lihat dulu siapa tokoh dalam cerpen itu. Nah, tokoh dalam cerpen di atas, teman-teman, ini sudah teman-teman baca ya, bahwa tokohnya adalah si ini, Wak Janewo. Nah, kenapa dia? Nah, apa artinya? Bahwa kumpulan-kumpulan beras tadi, teman-teman, yang sudah dikumpulkan oleh warga, itu bukannya dibagi-bagi, tapi malah begini, Wak Janewo benar-benar keturunan Nik Jamain, bukannya disimpan sebagai cadangan, karung-karung beras itu dinaikkan ke gerobak lalu menjualnya ke kota. Nah, gitu. Nilai moral dalam kutipan itu apa? Watak dari seorang Wak Janewo itu adalah, teman-teman, bagaimana? Itulah apa nama kata kuncinya ya. Jadi watak dari Wak Janewo dalam cerita adalah bagaimana, teman-teman? Nah, A, mementingkan diri sendiri, rasa kebersamaan sama warga, kebaikan dalam bertetangga, mengatasi kematangan warga miskin, dan kesiagaan menghadapi musibah. Nah, teman-teman sekalian, saya ulangi adalah identifikasi tokoh dalam cerpen tersebut, teman-teman. Siapa? Wak Janewo. Bagaimana wataknya? Jadi dari teman-teman, dari cerita ini kita sudah tahu bahwa seorang Wak Janewo dia lebih mementingkan diri sendiri. Ini, teman-teman, jawabannya alfa. Bukan ini, rasa kebersamaannya sama warga tidak ada, teman-teman. Dia tidak punya seperti itu. Oke, kebaikan tidak juga ya. Yang ini, kecuali yang ini menyangkut ini, teman-teman ya, yang warga lain. Mengatasi kematangan yang warga miskin, bukan juga. Ingat ya, bahwa kata kunci adalah seorang Wak Janewo bagaimana moralnya gitu ya. Kesiagaan menghadapi musibah. Jadi, teman-teman, yang pas dengan nilai moral dari seorang Wak Janewo adalah namanya mementingkan diri sendiri. Jadi, teman-teman, kata kunci dalam sebuah cerpen, dalam sebuah nilai moral cerpen adalah cari siapa tokohnya dan bagaimana wataknya dalam cerita itu. Oke, teman-teman sekalian, semoga bermanfaat ya. Semangat terus belajar, teman-teman. Jangan kasih kendor ya, gaspol terus ya. Tetap belajar walaupun belum keluar jadwal ujian. Nah, terima kasih teman-teman sudah nonton video saya. Saya doakan teman-teman lulus CPNS tahun ini dengan nilai yang sangat tinggi. Amin ya. Nah, teman-teman jangan lupa berlangganan dengan Sobat CPNS karena inilah nanti yang akan bisa
membantu kalian teman-teman untuk lulus CPNS tahun ini. Amin. Nah, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.